adalah nasihat. Qulna, maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, ya, untuk siapa wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabullah, wali rasulihi, dan untuk rasul utusan Allah, wali a'immatil muslimin, dan juga untuk dan juga untuk para imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, serta untuk rakyatnya secara umum, ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan nasihat. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan nasihat di sini? Yang dimaksud dengan nasihat yang disebutkan oleh para ulama, nasihat itu adalah al-qiyamu bihuquqil mansuhi lahu. Jadi menegakkan hak-hak yang dinasihati, ya. Artinya menunaikan hak-hak yang diberi nasihat. Itu yang dimaksud dengan nasihat. Ma'al mahabbati sadiqati, ya, bersama dengan apa? Kecintaan yang tulus, yang jujur. Jadi ketika ada orang yang memberikan nasihat, itu pada hakikatnya itu adalah hak yang diberi nasihat, ya. Berarti itu menjadi kewajiban bagi yang memberikan nasihat. Tapi ingat, ya, memberikan nasihat kepada orang lain maka harus apa? Ma'al mahabbatis shadiqah. Harus dasarnya itu adalah karena cinta, bukan karena dendam, bukan karena benci, tidak. Saat kita memberikan nasihat misal kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita, ataupun kepada sahabat kita atau orang tua kita, maka ingat bahwa saat kita memberikan nasihat kepada mereka, maka kita benar-benar harus memiliki rasa cinta, benar-benar memiliki rasa cinta yang jujur, ya. Jadi seperti itu. Wal huququ takunu bil aqwali wal a'mali wa iradatil qalb. Dan hak-hak tersebut, ya, hak-hak tersebut harus ditunaikan baik dengan perkataan, perbuatan, serta keinginan hati. Jadi memang kita ingin memberikan nasihat, ya, dengan perkataan kita bisa, ataupun dengan perbuatan kita. Kadang kan nasihat tidak harus dengan perkataan. Memberikan contoh yang baik kepada orang lain, maka itu pun juga bisa disebut dengan nasihat seperti itu. Makanya Imam Al-Asma'i rahimahullahu taala, ya, dalam kitab Fathul Qadir, ya, dinukil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, beliau mengatakan adalah an-nasihul khalis minal ghil wa kullu syai' khalusa faqad nasuha. Jadi nasihat itu atau orang yang memberi nasihat itu harusnya al-khalis minal ghil, ya. Dia harus benar-benar, ya, kosong dari kedengkian. Jadi saat memberikan nasihat kepada orang lain, ya, jangan sampai ada, ya, sifat dalam hatinya, ya, itu kedengkian kepada orang yang sedang dinasihati. Makanya segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang khulus itu yang murni, ya, maka faqat nasuha, maka dia juga disebut sebagai nasihat seperti itu, ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian, ya, apa urgensi daripada nasihat itu sendiri, ya. Atau kalau bahasa mudahnya adalah, ya, ya, pentingnya nasihat itu apa sih begitu, ya. Pentingnya nasihat itu apa, ya, seperti itu, ya. Baik, perlu kita ketahui bahwa di dalam nasihat itu ada kalimat-kalimat yang tentunya tersampaikan kepada orang yang diberi nasihat, ya. Dan kalimat-kalimat tersebut harusnya, ya, membuat pendengarnya itu merasa nyaman, ya.
membuat pendengarnya merasa nyaman. Ya. Wa tatma'innu ilaiha nafs, ya. Dan juga bisa menenteramkan jiwa. Ya. Li'annaha tahdafu ilal wud wassalah, sebab yang namanya nasihat itu tujuannya karena apa? Kecintaan serta perbaikan, ya kan? Ya. Jadi nasihat itu tujuannya adalah karena cinta dan perbaikan, ya. Bukan karena ancaman, bukan karena dendam dan yang lain sebagainya, tidak. Tapi sebab karena cinta dan perbaikan, sehingga orang yang mendengarnya itu bisa mendapatkan manfaat dari itu. Itu yang dimaksud dengan apa? Dengan nasihat. Kalau ada seseorang yang memberikan nasihat tapi dengan kedengkian, dengan amarah dan yang lain sebagainya, maka itu bukan disebut sebagai nasihat. Bukan, ya. Kita sedang membahas nasihat, ya. Kan namanya amar ma'ruf nahi munkar itu kan modelnya banyak kan. Jenisnya banyak. Ya, ada amar ma'ruf nahi munkar itu dengan perbuatan, ya enggak, ataupun dengan perkataan tapi penegasan, ya. Kan terkadang ada orang-orang yang ya memang butuh ditegasi seperti itu, ada. Tapi ada ya amar ma'ruf itu dengan cara nasihat. Nah ini, ya, kalau kita mau mengambil jalan nasihat, ya berarti tujuan kita itu adalah al-wud, kecintaan, serta as-shalah, perbaikan. Tujuannya agar supaya kita bisa memperbaiki orang yang sedang kita nasihati, seperti itu. Makanya nasihat itu sangat penting sekali, ya. Sangat penting, sebab ya kenapa nasihat itu menjadi penting? Karena nasihat ini salah satu di antara akhlak yang baik yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Ya, itu nasihat. Jadi akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul itu adalah pemberi nasihat, ya, memberi nasihat. Ya. Makanya ketika mereka itu berdakwah kepada para kaumnya, ya, saat dimana dakwah mereka mengajak agar supaya kaumnya itu menyembah hanya kepada Allah, maka biasanya mereka menolak. Ya. Sebagaimana contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf, ya. Ketika Allah menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh saat mendakwai kaumnya. Allah taala berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi, Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Maka Nabi Nuh mulai mendakwahkan sebagaimana yang diamanahkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala, wahai kaumku, sembahlah Allah yang kalian tidak memiliki Tuhan kecuali hanya Ia. Ya. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali hanya Ia. Ya. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim, sebab aku khawatir kalian kelak nanti akan diazab Allah di hari yang sangat besar. Itu nanti pada hari kiamat ataupun di akhirat kelak, kan seperti itu, ya. Namun ternyata pembesar dari kaumnya Nabi Nuh itu menentang. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Jadi pembesar dari kaumnya Nabi Nuh itu berkata kepada Nabi Nuh, ya, inna lanaraka fi dhalalim mubin, wahai Nuh, ya, kami menilai kamu itu dalam kesesatan yang nyata. Bayangkan, ya, Nabi Nuh mengajak kepada kaumnya agar supaya memperbaiki, ya, sesembahan yang memang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi justru malah disesatkan oleh kaumnya. Ya. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, ya, aku tidak berada di atas jalan yang sesat. Justru aku adalah utusan Allah Rabb semesta alam. Ya.
uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nah ini ya. Jadi setiap rasul itu menyampaikan kepada mereka, aku hanya menyampaikan risalah yang Rabbku amanahkan kepadaku. Wa ansahu lakum, dan aku hanya pemberi nasihat kepada kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui itu dari Allah, sesuatu yang kau tidak ketahui. Ya. Jadi para nabi dan para rasul itu menyampaikan ini kepada setiap kaumnya. Wa ansahu lakum, terkadang menggunakan kata wa ana nasihun amin, dan aku pemberi nasihat, atau wa nasahtu lakum, dan aku nasihatkan kepada kalian. Itu sebagaimana perkataannya Nabi Saleh kepada kaumnya, seperti itu. Artinya para nabi dan para rasul itu mereka dibekali akhlak nasihat. Artinya respect ya kepada orang-orang yang mereka berada ya di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seperti itu. Ya. Harusnya seperti itu. Ketika kita melihat saudara-saudara kita misal ya, dia dalam kesesatan ataupun dia ya di luar jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia tidak meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat. Ingat, nasihat itu al-wud was-shalah ya. Hadafnya, tujuannya itu adalah karena rasa cinta. Ya. Karena rasa cinta dan ingin memperbaiki, itu saja. Ya, kalau dia nggak mau, kalau dia misal menolak, ya sudah, yang penting kita sudah ingatkan kepadanya. Ya. Yang penting kita sudah ingatkan kepadanya. Kalau dia menolak, ya sudah, berarti dia telah berpaling dari hidayah ataupun petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, kenapa nasihat itu penting? Karena an-nasihatu sunnatun nabi. Nasihat ini jalannya Nabi, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tahulah bagaimana dakwah beliau. Pernahkah beliau ketika berdakwah ya, dengan ya, kebengisan, kezaliman atau kekerasan? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau metode dakwahmu ya Muhammad ya, keras, kasar, ya, terlalu meledak-ledak dalam hati, lam faddu min haulik, maka orang-orang yang ada di sekitarmu pasti akan menjauh, pasti akan meninggalkannya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Dan dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki dan Allah berikan juga kepadamu ya Muhammad, lintalahum, bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Makanya kalau kita tahu Fir'aun laknatullahi alaihi ya, jadi manusia terkufur tuh ya, dalam sejarah ya, dalam sejarah manusia terkufur itu adalah Fir'aun. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi ya. Tapi Allah ajarkan metode dakwahnya Nabi Musa bersama Harun kepada Fir'aun untuk apa? Untuk berdakwah dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ya. Faqula qaulan layyinan. Bayangkan kepada Fir'aun yang luar biasa kufurnya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dakwahnya Nabi Musa dan Harun ketika mendakwahkan Fir'aun, maka hendaknya ya, menggunakan kalimat-kalimat yang lembut. Ya. Nah, sebab inilah nasihat. Ya. Inilah nasihat. Makanya ya, seyogyanya bagi kita untuk menempuh jalan para nabi dan para rasul dan jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tempuhlah dengan jalan an-nasihah. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian termasuk juga an-nasihah itu di antara petunjuk salafuna as-saleh. Ya, salafuna as-saleh. Dulu salafuna as-saleh rahimahumullahu taala, para ulama-ulama salaf kita dulu jamaah. Ya. Ketika mereka saling berpapasan, ketika mereka saling bertemu, maka pasti mereka akan meminta nasihat satu dengan yang lainnya. Ya. Contoh misal ketika saya ketemu dengan Mang Asep misal, nah, kemudian saya ketemu nasihati saya Mang C juga nasihati saya juga begitu. Ya. Jadi saling minta nasihat. Ya. Saling minta nasihat. Ya. Jadi akhlaknya salafuna as-saleh. Ya. Jadi bukan justru malah terkadang ketika kita dinasihati oleh orang lain lalu kemudian kita merasa paling benar. Kita merasa paling baik. Ente sok nasihatin aneh seperti itu. Ini salah jamaah. Saat kita diberi nasihat oleh orang lain, entah itu ya, nasihatnya ternyata tidak sesuai dengan ya, misal dia menasihati seakan dia menasihati kita ada kesalahan nih, misalnya kita nggak ada kesalahan misal contoh ya. Atau mungkin bahkan bisa jadi kita nggak sadar bahwa kita salah kan, bisa jadi begitu. Tapi saat dinasihati oleh orang lain, pertama yang harus kita ucapkan adalah terima kasih ya. Berarti masih ada orang yang mencintai kita ya. Masih ada orang yang peduli kepada kita ya. Daripada ada orang yang dekat dengan kita tapi dia diam, nggak mau ngapa-ngapain. Kita salah dia diam, nah ini salah ya. Justru kita bersyukur alhamdulillah, andaikan pun ternyata sebenarnya kita nggak melakukan gitu loh ya. Boleh kita klarifikasi misalnya, sebenarnya seperti ini, seperti itu. Kita boleh sampaikan begitu, tapi saya terima kasih. Antum sudah mengingatkan saya, itu sudah berterima kasih, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya, makanya, ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika mentafsirkan firman Allah Taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-206, wa idza qila lahu, ketika dikatakan kepada seseorang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhathul izzatu bil ithmi. Ada orang yang ketika dinasihati bertakwalah kepada Allah, lalu kemudian sikap dia gimana? Sikap dia bukannya terima kasih, jazakallah khairan, tidak. Ada orang ketika dinasihati justru malah apa? Kesombongannya itu apa? Kesombongannya itu dia tampakkan ya. Sehingga akhirnya menyebabkan dia dosa ya kan. Ingat makna sombong itu jamaah, batarul haq wa ghamtun nas. Makna sombong itu adalah ketika kita menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu sudah disebut dengan sombong. Maka apa kata sahabat Ibnu Mas'ud, huwar rajulu yansau akhahu, ketika ada seseorang yang dia sedang menasihati saudaranya ya. Kemudian dikatakan alaika nafsak, justru malah yang dinasihati ya, dia balik mengucapkan urus saja dirimu sendiri. Nah, ini perkataan yang tidak benar ya. Ya. Atau terkadang ketika dinasihati dia mengucapkan mithlaka la yansakhni, ya. Kamu juga begitu, udah nggak usah nasihatin saya. Nah ini salah ya. Mungkin kita melihat orang tersebut pernah melakukan kesalahan yang sama kita lakukan saat itu misal. Akan tetapi jamaah, saat dia memberikan nasihat kepada kita, bersyukur kepada Allah ya kan. Kita bersyukur kepada Allah, adapun dia melakukannya urusan dia. Tapi ketika kita diberi nasihat ya, kita jangan melihat siapa yang memberikan nasihat. Ketika nasihat itu baik dan benar, maka terimalah. Kita berterima kasihlah, seperti itu. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah yang keempat ya, di antara pentingnya nasihat itu disebabkan bahwa nasihat itu termasuk hak-hak persaudaraan di antara kaum muslimin. Itu ya. Artinya ini hak.
Kalau antum nggak memberikan nasihat sama saya, antum berdosa. Ketika antum melihat saya ada kesalahan, ya. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau pernah bersabda, wa idza stansaha ahadukum akhahu falyansah lahu. Jika ada salah seorang di antara kalian, ya, diminta saudaranya untuk memberikan nasihat, maka nasihati dia. Para ulama di sini memberikan dua penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah kalau diminta kita kasih nasihat. Kalau tidak diminta ya nggak perlu menasihati. Kemudian ya, makna yang kedua adalah dia minta ataupun tidak minta, maka sebab karena ini hak saudara kita, ya maka kita wajib untuk memberikan nasihat. Karena ini masuk ke dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Menjadi kewajiban bagi kita setiap muslim seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ya. Kenapa nasihat itu penting? Karena an-nasihatu minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tadi sudah kita sebut. Karena nasihat itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi kita sampaikan kan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tingkatannya. Ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dengan ketegasan, ya, memberikan sesuatu yang tegas, ya. Ada, ya, ataupun dengan perbuatan misal. Ada dengan kelemah lembutan, yaitu yang disebut dengan nasihat. Begitu. Baik. Kemudian di antara pentingnya nasihat yang lain adalah an-nasihatu sifatus shalihin al-muslihin. Bahwa nasihat ini merupakan sifatnya orang-orang yang saleh dan orang-orang yang memperbaiki. Ya. Orang-orang yang saleh dan orang-orang yang memperbaiki. Ya. Jadi jangan hanya menjadi orang saleh li nafsi, untuk diri kita sendiri, jangan. Tapi harus menjadi muslihun li ghairi. Kita harus juga bisa, ya, memperbaiki orang lain. Tapi jangan lupa untuk memperbaiki diri kita sendiri juga, ya. Jadi begitu, ya. Kalau kita bisa ataupun ya berusaha untuk memperbaiki diri, kita pun juga harus berusaha untuk memperbaiki saudara-saudara kita jika memang kita dapatkan butuh dengan perbaikan, seperti itu. Jangan kemudian kita katakan bahwa saya belum baik kok, ya. Saya mau negur si fulan kayaknya nggak pantas seperti itu. Ya. Setiap orang pasti ada potensi untuk berbuat salah, ya kan? Pasti ada. Tapi ketika ada kesempatan, sebenarnya memberi nasihat kepada orang lain itu bisa memotivasi untuk memberikan nasihat kepada diri kita sendiri, Pak. Ya. Kepada diri kita sendiri. Jadi tidak hanya memberikan nasihat ke orang lain, tapi sebenarnya untuk diri kita sendiri juga. Saya nasihatkan untuk diri saya dan juga antum. Ayo, ya, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sampaikan itu kepada saudara-saudara kita. Nah itulah, ya, kenapa nasihat itu menjadi penting, disebabkan karena 5 hal ini. Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang lain, ya, yang menjadikan nasihat itu sangat penting sekali bagi kita semuanya. Baik kita sang pemberi nasihat ataupun kita yang kebetulan, ya, diberi nasihat oleh orang lain, seperti itu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan hukum nasihat. Apa hukum nasihat? Para ulama menyebutkan bahwa nasihat itu wajibatun 'alal muslimin lil muslimin. Jadi nasihat itu menjadi kewajiban atas muslim kepada muslim yang lain. Bahkan para ulama menyebutkan nasihat itu bagian daripada imaduddin, tegaknya agama, ya, tiangnya agama, ya. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Ya sebab dengan itu, ya, dengan itu agama itu akan langgeng, akan terus, ya, akan terus sabit, ya, akan terus tersebar, ya, ke berbagai penjuru, ya sebab karena ada orang-orang yang mau memberikan nasihat, ya.
Dakwah juga bagian daripada nasihat. Seperti itu. Ya. Sehingga ya, ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim kepada muslim yang lainnya. Ya. Apalagi kita punya keluarga ya, keluarga yang tentunya butuh arahan dari kepala rumah tangga. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai bapak untuk anak-anak kita, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu memberikan nasihat kepada mereka. Kalau mereka sudah mulai membelok nih ya, sudah mulai keluar dari jalan Allah, ya kita kasih dia nasihat ya, kasih nasihat, tanda cinta kita kepada mereka. Ya terkadang ujiannya saat kita memberikan nasihat kepada mereka ya, saat itu aja mereka nggak sadar bahwa kita itu cinta sama mereka. Mungkin ada yang menolak ya. Ada yang menganggap bahwa kita membenci anak kita, kita membenci istri kita ya, ya biarkan saja ya kan, karena yang kita sampaikan itu benar. Ketika posisi ya, yang dinasihati itu memang benar-benar salah. Nah, jadi seperti itu ya, khususnya itu bagi diri sendiri dan untuk keluarga kita. Nah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan majalatun nasihah ya. Jadi tempat-tempat nasihat ya. Nasihat itu untuk siapa? Pertama, an-nasihatu lillah. Ya. Nasihat untuk Allah. Maksud yang dimaksud nasihat untuk Allah itu nasihat bagi kita ya. Apa sih yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Itu yang dimaksud Nabi ketika menjawab, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah. Maksudnya untuk Allah apa? Berarti nasihat kebaikan itu untuk kita dinasihati agar supaya apa? Menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan lillah. Nah, apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba? Ya, di antaranya adalah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna an-nasihatu lillah, arti dari nasihat itu untuk Allah, maksudnya ibadatuhu wahdah la syarikalah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Bi ikhlasin, dengan ikhlas, wa mutaba'ati lihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ma'a kamali dzulli wal khudu'i wal mahabbati lillah. Disertai dengan apa? Kesempurnaan penghambaan, ketundukan serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Itu ya yang dimaksud dengan an-nasihah lillah bitauhidihi, yaitu dengan mentauhidkannya ya. Jadi tidak sekalipun kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang disebut dengan an-nasihatu lillah. Kemudian yang termasuk nasihat untuk Allah yang lainnya apa? Yaitu dengan mengimani sifat-sifat Allah ya. Jadi sebagai hamba wajib bagi kita untuk beriman terhadap sifat Allah Azza wa Jalla ya. Berapa sifat Allah? Sifat Allah tanpa batas ya. Jadi yang mungkin ada sebagian dari kita yang mengenal sifat 20 ya, ini artinya membatasi ya kan? Karena sifat Allah itu banyak, bukan 20 saja. Tidak bisa kita ya menetapkan ya bilangan terkait dengan sifat Allah. Sifat Allah tidak terbatas. Seperti itu. Tidak terbatas, sangat luas sekali. Ya, sangat luas. Kalau kita mengenal sifat-sifat makhluk itu sangat banyak ya. Ya. Kenapa kita membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala kan begitu? Nah, ya, kita harus paham itu ya. Harus paham, jangan terjebak dalam satu prinsip yang prinsip itu ternyata tidak dibenarkan. Nah. Kemudian juga di antara nasihat untuk Allah adalah dengan beribadah kepadanya,
mendekatkan diri kepada Allah baik dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Ya. Yang wajib kita perhatikan, ya, yang sunnah kita usahakan. Ya. Jadi itu, ya. Jangan sampai, ya, yang wajib juga kita tidak perhatikan. Ya. Tapi ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka justru malah perhatian terhadap yang sunnah, tapi justru malah yang wajib tidak diperhatikan. Nah, ini hati-hati, ini bagian daripada talbis iblis, di mana syaitan berusaha untuk apa? Untuk menggagalkan manusia dalam hal ibadah, mengambil sesuatu yang seharusnya tidak menjadi prioritas bagi dirinya. Yang menjadi prioritas apa? Yang menjadi prioritas kan kewajiban, Pak, ya enggak? Itu yang jadi prioritas. Salat 5 waktu itu wajib, ya. Kemudian puasa di bulan Ramadan itu wajib. Ya. Kemudian zakat mal ataupun zakat fitrah itu wajib. Ya. Kemudian apa lagi? Haji kalau kita mampu itu menjadi kewajiban bagi kita. Ya. Makanya kalau ditanya mobil wajib nggak? Punya mobil nggak wajib. Punya rumah wajib nggak? Nggak wajib. Ya. Punya mobil, punya rumah, punya tanah wajib nggak? Nggak wajib. Ya. Tapi haji wajib nggak? Ya wajib. Jadi kalau ada kesempatan dia berangkat haji seperti itu. Ya. Kalau ada kesempatan. Ya. Nah, usahanya apa? Ya kita usahakan, misal kita daftar terlebih dahulu kan, daftar haji. Entah ya, sampai kapan itu kita akan berangkat. Yang penting ada usaha dan ikhtiarnya. Kalau ada uang, ya. Kalau ada uang kita ikhtiarkan, kita daftar. Ya, nggak perlu kita khawatir nanti nunggu 50 tahun ntar kita mati dulu. Enggak. Itu bagian daripada ikhtiar kita. Kalau ada rezeki ya maka kita daftar haji. Seperti itu. Ya disuruh nunggu 25 tahun, 30 tahun ya. Tungguin aja kan gitu kan. Nah, yang suruh nunggu kan gimana? Ya. Seperti itu ya. Baik, jadi kita utamakan yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah, seperti itu. Ya. Baik, kemudian juga bagian daripada nasihat untuk Allah adalah dengan selalu ya, kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah. Ya. Dengan selalu kita merasa diperhatikan oleh Allah, setiap gerak kita, setiap ucapan kita, setiap yang kita simpan di dalam hati kita, kita harus punya ya rasa bahwa kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Ya. Kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apapun yang kita ucapkan, ya, maka kita akan berhati-hati dalam mengucapkannya. Apa yang kita simpan dalam hati kita, ya, kita akan memilih. Ya, sekiranya yang tersimpan itu tidak menjadikan kita ya, berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah. Ya, begitu juga apa yang kita kerjakan dengan anggota badan kita, ya jangan sampai kita menjadi hamba itu cuek dengan Allah, ya, tapi merasa ya ingin dipedulikan oleh makhluk seperti itu loh. Sehingga apa? Sehingga kalau dalam dosa dia takutnya hanya dengan makhluk, takutnya dengan manusia, dengan orang lain. Ntar kelihatan dia si fulan gitu. Ya. Tapi dia nggak sadar, atau mungkin dia sadar pura-pura lupa saja bahwa apa yang dia kerjakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat dan maha mengetahui. Nah, jadi seperti itu harus kita tanamkan. Ya. Muraqabatullah itu harus ditanamkan. Itu yang bisa mengerem dan mengendalikan hawa nafsu kita agar supaya tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian majal yang kedua, tempat yang kedua adalah an-nasiha li kitabillah. Nasihat untuk kitabullah. Sama yang dimaksud nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah ini maksudnya adalah hak-haknya.
hak-hak yang wajib ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti hak kita, kewajiban kita nih terhadap kitabullah itu apa? Di antaranya adalah tilawatuhu wa tadabburu. Ya, yaitu membacanya serta mentadabburinya. Jadi kalau ada di antara kita yang meninggalkan membaca Al-Quran, meninggalkan mentadabburi Al-Quran, berarti kita berdosa, jemaah. Ya, kita berdosa. Ya. Ada orang yang sama sekali tidak menyentuh Al-Quran dalam satu hari, subhanallah. Ya. Tapi dia kok nggak merasa dirinya hamba? Ya mungkin karena sudah terbiasa gitu loh. Jangan kemudian dijadikan sebuah kaidah bahwa saya artinya nggak apa-apa kok kalau saya nggak baca Al-Quran, ya. Sebab karena Anda sudah terbiasa tidak baca Al-Quran sehingga merasa tidak mengapa. Ya. Maka ada seorang perkataan seorang ulama salafus saleh, ya. Dia mengatakan apa? Andaikan dosa itu berbau, maka tidak akan ada satu orang pun yang mendekatiku. Jadi dia al-i'tiraf, ya, al-i'tirafu bin nafs, ya. Ada pengakuan dan pengaduan dirinya itu dilumuri banyak dosa. Andai dosa itu berbau, makanya ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa hakikat dosa itu berbau, jemaah. Kita berbuat dosa sekecil apapun itu ada baunya yang tidak sedap. Sehingga ada yang bertanya, ya, kok bau itu tidak tercium? Iya, karena saking kita sering mencium bau dosa, ya, sehingga kita tidak merasa bahwa sebenarnya bau itu sudah busuk, ya, dan kita sudah terbiasa menciumnya. Subhanallah. Ya. Itu dosa, jemaah. Ya. Makanya kalau ada orang yang, ya, tidak membaca Al-Quran tapi dia mengatakan hati saya tetap biasa-biasa, iya, ya. Itu bisa jadi bagian daripada istidraj, menganggap bahwa hatinya merasa tenang tanpa Al-Quran. Karena kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Yang wajib bagi kita untuk kita baca serta kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 138, "Hadza bayanul linnas." Inilah Al-Quran yang menjadi penjelas, petunjuk bagi manusia. Wahudan, dan petunjuk, wa mau'idhatun lil muttaqin, ya, dan sebagai pemberi nasihat mau'idhah bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita sebagai hamba yang bertakwa, ya tentunya kita akan perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim, begitu. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, ya paling tidak minimal lah satu hari, ya sempatkan membaca 2 halaman, ya kan, 3 halaman kalau bisa, ya. Kalau perlu kita rutinkan, ya, dalam satu hari. Misal setiap pada sholat kita bisa buka mushaf Al-Quran, kita bisa baca 4 halaman. Jadi kan dalam satu hari kita bisa 1 juz selesai. Sehingga dalam 1 bulan kita bisa menyelesaikan khatam 30 juz, ya kan? Terus begitu kita rutinkan, ya. Kita rutinkan. Ya. Banyak kita ini menyepelekan Al-Qur'anul Karim. Ya. Padahal subhanallah, ya. Al-Qur'an inilah yang, ya, kelak nanti akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Ya. Ya. Bahwa
puasa dan Al-Quran itu nanti kelak keduanya akan memberikan syafaat, ya. Memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, ya. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memberikan motivasi agar kita tidak berpaling dari Al-Quran itu dengan banyak sekali petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah orang yang mahir membaca Al-Quran itu disamakan dengan malaikat safaroh kiramim baroroh, ya kan? Itu malaikat terbaik itu. Sebab malaikat-malaikat ini adalah malaikat-malaikat yang selalu berada di antara para penuntut ilmu, di majelis-majelis ilmu. Itu malaikat safaroh kiramim baroroh, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bi qiraatil Qur'anil Karim ma'al malaikatil kiramil bararah. Seorang yang mahir dalam membaca Al-Qur'anul Karim, maka dia akan bersama malaikat kiramil bararah. Ya, subhanallah, ya. Maka jangan jadikan Al-Qur'an sebagai pajangan lah di rumah kita, jemaah. Ya. Kadang ada orang, masya Allah, Qur'annya bagus, ya, rapi, ya, masih baru, dicium masih enak, ya. Jangan bangga punya Al-Quran demikian, berarti menandakan nggak pernah dibuka itu Al-Quran mushafnya, ya. Nggak usah kok saya buka Al-Quran yang lain, mushaf yang lain, alhamdulillah, kalau memang buka mushaf yang lain. Tapi untuk apa kalau mushaf itu hanya dipajang gitu loh, dibaca, dibuka, dibaca, ditadaburi, jamaah. Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran, ya seyogyanya dia jangan malu untuk belajar. Jangan malu, jamaah. Saya udah tua, Ustaz, malu gitu. Masa belajar sama anak kecil gitu, belajar sama anak muda gitu. Jangan malu. Kenapa harus malu? Ya. Malu itu menghalangi seseorang, ya, dari banyak sekali kebaikan, ya. Kalau malu yang benar itu adalah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu malu. Malu kita nggak bisa membaca Al-Quran, malu kita nggak bisa menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, padahal kita punya kesempatan, ya. Itu malu, ya. Tapi kalau ada orang yang ingin belajar dia malu, ya, ini menghalangi dia dari banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada seperti itu. Baik, kemudian juga di antara hak Al-Quran adalah istima'uhu wa husnul isgha'i lahu. Ya. Memperhatikan, ya, Al-Quran, isi ayat-ayatnya apa, ya. Wal isgha'u lahu, benar-benar kita istima' isgha' itu memperhatikan dengan seksama. Ya, dengan khusyuk seperti itu. Nah, orang-orang yang meskipun kita jamaah, meskipun kita nggak paham bahasa Arab, kalau Al-Quran itu sudah menempel di lisan kita, ataupun sudah sering kita baca, ya, kayak orang-orang dahulu lah, kayak orang-orang dahulu itu, mereka itu sangat perhatian sekali terhadap Al-Quran. Ya. Jadi tradisinya keluarganya Abu Musa al-Asy'ari itu sekarang sudah mulai punah. Ya. Tradisinya keluarganya Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Ya. Itu selalu di rumah-rumah mereka itu ba'da maghrib terdengar orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. Itu tradisinya keluarganya Abu Musa al-Asy'ari. Makanya Nabi mengatakan, aku mengetahui di mana tempat tinggal ataupun rumah-rumahnya keluarganya Abu Musa al-Asy'ari itu, ya, ketika ba'da salatul maghrib, karena rumah mereka itu dihiasi dengan suara-suara pembaca Al-Quran. Luar biasa. Nah, tradisi ini sudah punah. Ya kalau ba'da maghrib kita gunakan buat majelis taklim, ya. Yang sekarang ba'da maghrib yang ibu-ibunya sudah berada di, ya, depan televisi, nonton sinetron dan yang lain sebagainya. Anak-anaknya bukan dibimbing, diajak untuk bareng-bareng membaca Al-Quran,
malah justru diajak duduk di depan televisi bersama. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jauh dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Jauh, ya. Jadi tidak hanya kita membaca, tapi kita juga sekali-kali minta orang lain membacakan Al-Quran kepada kita. Ya. Jangan kan kita jamaah. Terkadang kita kalau sudah pintar baca Al-Quran, udah sembuh, nggak mau dengerin bacaan orang lain gitu kan. Bacanya udah bagus lagi, masya Allah ya. Dengar juga dari bacaan orang lain agar kita bisa mentadabburinya, kan? Begitu. Ya. Pernah nggak Nabi SAW begitu? Minta agar sahabat membaca Al-Quran di hadapan beliau? Pernah. Ya. Pernah. Ketika itu terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Nabi SAW tiba-tiba mendatanginya kemudian mengatakan, Iqra' alayya syai'an minal Qur'an. Bacakan beberapa ayat dari Al-Quran kepadaku. Ya. Kaget Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Aqra' alayka wa alayka unzil. Aku bacakan Al-Quran ini kepadamu. Loh, Al-Quran itu turun kepadamu kok kan. Ya. Kita yang butuh Nabi itu membacakan kepada kita. Saya suruh baca. Tapi karena perintah dari Nabi SAW, lalu dibacakanlah. Lama, bacanya banyak hingga sampai surat An-Nisa, bayangkan. Ya, Ibnu Mas'ud membaca, "Fakaifa idzatin bisyahid waji'na bika 'ala haula'i syahida." Nabi menangis. Menangis. Ya. Sebab beliau ternyata ya dibebani dengan beban yang begitu berat, jemaah. Karena setiap umat itu nanti akan dihadirkan seorang syahid saksi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya umat beliau kan banyak kan. Beliau akan menjadi saksi bagi umatnya. Beliau menangis ya. Dan tidak lupa juga kita berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itulah nasihat bagi Al-Quranul Karim. Mungkin itu jamaah. InsyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan jemaah? Silakan. Ingat ya, baca Quran. Ya. Sedikit-sedikit tidak apa-apa Pak, dibiasakan. Ya. Orang kita kalau depan handphone sejam buat Pak ya. Insya Allah scroll, waduh. Di depan Al-Quran ya. Ada yang terkadang gini, Ustaz, saya itu kadang kalau baca Quran cepet bosan. Kenapa? Sebab dengar suara saya sendiri saya muak, Ustaz, gitu. Nggak enak suaranya gitu loh. Ya nggak apa-apa, nggak enak ya kan. Kita baca. Kita bacakan, yang penting benar bacanya, bukan masalah enak nggak enaknya. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.